Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Kenalkan, nama saya Abdurrahman Husain Albantani dari kelas IATC 2. Ingin memaparkan tentang apa itu Jam'ul Quran. Mungkin dari sebagian teman-teman atau kalian semua ada yang belum mengerti tentang Jam'ul Quran. Contohnya seperti ini. Mas, saya ingin bertanya, Mas, gimana sih sejarahnya pengumpulan Al-Quran dan apa saja sih metodenya atau alat tulisnya, dan pada zaman siapa saja, Mas, metode pengumpulan itu, Mas? Nah, seperti yang Anda lihat tadi barusan, itu adalah beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang masih belum memahami apa itu Jam'ul Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah ataupun metode pengumpulan pada zaman siapa pengumpulan. Ya, sebelumnya saya ingin mengulas sedikit Jam'ul Quran. Kata dari Jam'ul yaitu dari jama' yasmu jam'an, yang artinya mengumpulkan. Sedangkan pengertian al-jam'u secara terminologi yaitu para ulama berbeda pendapat. Menurut Az-Zarqani, Jam'ul Quran mengandung dua pengertian. Pertama, mengandung makna penghafal Al-Quran dalam hati. Dan kedua, yaitu menuliskan huruf demi huruf dan ayat demi ayat yang telah diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dan menurut pendapat ulama yang kedua, menurut Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, maksud dari Jam'ul Quran adalah menghimpun Al-Quran dalam hati dan penghafal Al-Quran. Al-Quran itu sendiri adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukil kepada kita secara mutawatir serta dinilai beribadah ketika membacanya. Dan ada lagi satu pendapat yang mengatakan, menurut Ahmad von Dever, istilah pengumpulan Al-Quran itu dalam klasik mempunyai berbagai makna. Ada 5 makna. Yang pertama, Al-Quran dicerna oleh hati. Yang kedua, menulis kembali setiap periwayatan. Dan yang ketiga, menghadirkan materi Al-Quran untuk menulis. Yang keempat, menghadirkan laporan tulisan para penulis wahyu yang telah menghafal Al-Quran. Yang kelima, menghadirkan sumber baik lisan maupun tulisan berdasarkan pendapat para ulama di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Jam'ul Quran adalah usaha penghimpunan dan pemeliharaan Al-Quran yang meliputi penghafalan serta penulisan ayat-ayat surat serta ayat surat-surat dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai mushaf. Ada 3 metode dalam mengumpulkan Al-Quran, Jam'ul Quran. Yang pertama, pada zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, pada zaman sahabat
Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara mengumpulkan Al-Quran itu ada dua metode. Yang pertama, pengumpulan dalam dada, dan yang kedua, pengumpulan dalam bentuk tulisan. Nah, di sini saya akan membahas dalam bentuk dada dulu. Pengumpulan dalam dada secara kodrat, bangsa Arab mempunyai hafalan yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebagian besar mereka buta huruf atau tidak dapat membaca dan menulis, sehingga dalam menulis berita syair ataupun silsilah keluarga, mereka hanya menuliskannya dalam hati. Termasuk ketika mereka menerima ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Bukhari, ditemukan bahwa terdapat 7 hufaz melalui 3 riwayat. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Salim bin Makkol, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'bah, Zaid bin Sabit, Abu Zaid bin Sakab, dan Abu Darda. Pengumpulan dalam bentuk tulisan, Rasulullah SAW telah mengangkat para penulis wahyu dan para sahabat pilihan seperti Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Khalid bin Sa'id, Khalid bin Walid, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ubay bin Ka'bah, dan Zaid bin. Selain penulis wahyu, para sahabat lainnya pun ikut menulis Al-Quran. Kegiatan ini didasarkan oleh hadis Nabi yang berbunyi, la taktubu ala syai'in illa Qur'ana, faman kataba anni siwal Qur'ana fal ima. Artinya, janganlah kamu menulis sesuatu yang berasal dariku kecuali Al-Quran. Barang siapa telah menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Di antara faktor pendorong penulisan Al-Quran pada masa Nabi adalah: 1. Membackup hafalan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan yang kedua, mempresentasikan wahyu dengan cara yang paling sempurna, karena bertolak belakang dari hafalan para sahabat saja tidak cukup, karena terkadang mereka lupa atau sebagian dari mereka sudah wafat. Adapun tulisan akan tetap terpelihara walaupun pada masa Nabi Muhammad SAW Al-Quran tidak dituliskan di tempat tertentu. Dalam suatu catatan disebutkan bahwa sejumlah bahan yang digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ada 5. Yang pertama, rikok atau lembaran lontar. Yang kedua, asib berupa kurma. Ketiga, aktaf, tulang belikat. Dan yang keempat, adillah, tulang rusuk. Yang kelima, adin, lembaran kulit. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, metodenya zaman Al-Quran berada sahabat Abu Bakar. Pasca wafatnya Rasulullah SAW, kekhalifan bangsa Arab beralih kepada Abu Bakar. Pada masa kekhalifahannya, Abu Bakar dihadapkan oleh kemurtadan yang terjadi di kalangan bangsa Arab. Abu Bakar pun segera mengerahkan pasukan untuk menumpas kemurtadan. Perang itu dikenal dengan perang Yaman.
yang terjadi pada tahun 11 Hijriah tahun 633 Masehi. Dalam perang tersebut sekitar 70 orang wafat, mati syahid. Umar bin Khattab merasa khawatir atas peristiwa ini, maka Umar mengadukan kekhawatiran tersebut kepada Abu Bakar agar untuk merencanakan pengumpulan ataupun penulisan dalam Al-Quran seperti pada zaman Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, Jamul Quran periode Utsman bin Affan. Penyebaran Islam semakin luas dan para qurra pun tersebar ke seluruh wilayah hingga ke arah utara Jazirah Arab sampai Azerbaijan dan Armenia. Setiap wilayah diutuslah seorang qori. Maka bacaan Al-Quran yang mereka bawakan berbeda-beda, berasal dari suku kabilah dan provinsi yang beragama. Sejak awal pasukan pur memiliki dialek yang berlainan. Nabi Muhammad SAW sendiri memang mengajarkan membaca Al-Quran berdasarkan dialek mereka masing-masing. Lantaran dirasa sulit untuk meninggalkan dialek mereka secara spontan. Namun kemudian adanya perbedaan dalam penyebutan atau membaca Al-Quran yang kemudian menimbulkan kerancuan dan perselisihan dari masyarakat. Ketika itu orang yang mendengar bacaan Al-Quran yang berbeda dengan bacaan yang dia gunakan menyalahkannya, bahkan mereka saling mengkafirkan. Hal ini membuat Hudzaifah bin Al-Yaman resah dengan mengadukan hal tersebut kepada sahabat Utsman bin Affan. Menanggapi hal tersebut, sahabat Utsman bin Affan mengirim utusan kepada Hafsah dan meminjam mushaf Abu Bakar. Kemudian Utsman bin Affan memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin As dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Ketiga orang terakhir adalah orang Quraisy. Dengan ketiga orang Quraisy ditulis dalam bahasa Quraisy karena Quran turun dalam lebih logat mereka. Setelah mereka melakukan hal ini, Utsman mengembalikan mushaf kepada Hafsah. Mereka menyalinnya ke dalam beberapa mushaf baru tersebut dan memerintahkan agar semua Quran mushaf lainnya dibakar. Mushaf tersebutlah yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Al-Zarqani sendiri mencatat bahwa ciri-ciri mushaf yang disalin pada Khalifah Utsman Affan itu ada 5. Yang pertama, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalamnya seluruhnya berdasarkan riwayat mutawatir berasal dari Rasulullah SAW. Dan yang kedua, tidak terdapat di dalamnya ayat-ayat Al-Quran yang mansukh atau dinasakh bacaannya. Yang ketiga, susunan menurut urutan wahyu. Dan yang keempat, tidak terdapat di dalamnya yang tidak tergolong pada Al-Quran seperti apa yang ditulis oleh sebagian sahabat dalam mushaf masing-masing sebagai penjelasan atau keterangan terhadap ayat-ayat tertentu. Yang kelima, mushaf yang ditulis pada masa Khalifah Utsman tersebut mencakup 7 huruf di mana Al-Quran diturunkan. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan mengapa adanya Al-Quran pada zaman tersebut, supaya pada zaman ini kita tidak terjadinya penyalahgunaan dalam bentuk Al-Quran ataupun menyelewengkan dalam Al-Quran dan secara ataupun metode ataupun alat yang digunakan pada pengumpulan Al-Quran. Sekian dari saya.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali ngopi lur. Cok